Engkau Tuhan yang baik. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Kami mengucap syukur kalau kami ada sampai saat ini. Ini semua karena kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Dan biarlah saat ini dengan segenap hati, dengan segenap jiwa dan dengan segenap kekuatan, kami mau bawa ucapan syukur kami yang terbaik hanya bagi Tuhan. Biarlah nama Tuhan saja yang dimuliakan. Biarlah nama Tuhan saja yang ditinggikan. Worship for healing. Pujian pengagungan bagi nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Biarlah kami mengecap dan melihat
Betapa baiknya Engkau Tuhan dalam setiap hidup kami. Ajar kami selalu menghitung setiap kebaikan yang telah Kau berikan dan Kau nyatakan untuk setiap hidup kami. Kalau kami sampai hari ini masih ada, itu semua berkat kemurahan-Mu Tuhan. Mari buka hati kita kekasih Tuhan. Kita naikkan setiap sembah kita, syukur kita. Setiap kebaikan Tuhan mengalir saat ini. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari sama-sama dengan segenap hati kita katakan, Kau hiasi kehidupanku Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Mari angkat tanganmu sama-sama katakan, aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Dan terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Dan terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Sungguh kami mengecap dan melihat Engkau sungguh baik untuk setiap kami. Engkau mengasihi setiap kami Tuhan dengan kasih setia yang kekal, kasih setia yang tidak pernah ada habisnya. Terima kasih Tuhan, kami mau nyatakan kebaikan-Mu lewat pujian kami dan rasa syukur kami untuk Engkau Bapa. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Dan terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Dan
sembah Dia. Engkau sangat baik Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Hati kami mengecap dan melihat betapa baiknya Engkau Yesus. Segala yang telah Kau perbuat di dalam hidup kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Syukur kami naikkan atas segala cinta yang Kau berikan untuk kami Tuhan, untuk kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami mengecap Engkau Tuhan. Sungguh Engkau baik untuk setiap kami. Haleluya. Syukur buat kebaikan dan cinta yang tidak pernah ada habisnya untuk setiap kami. Kau memegang kami dengan tangan-Mu yang kuat, dengan berkat-Mu yang tak ada habisnya. Haleluya, haleluya. Yesus, kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu, sebab kebaikan-Mu lebih dari hidup Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kalau kami ada sampai saat ini bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan, tetapi semuanya ini karena anugerah-Mu yang Kau limpahkan di dalam kehidupan kami. Engkau Bapa yang baik, Engkau merencanakan hidup kami baik adanya Tuhan. Kau merencanakan kehidupan kami penuh dengan damai sejahtera dan hari depan yang penuh dengan pengharapan. Engkau Tuhan yang selalu ada bersama-sama dengan kami, baik di dalam duka, baik di dalam suka, baik di dalam sehat maupun sakit. Baik ketika kami tertawa, ketika kami menangis, Engkau ada bersama-sama dengan kami Tuhan. Bahkan ketika kami harus melewati lembah yang paling kelam sekalipun, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Ada tangan yang kuat yang selalu memegang kami, yang tidak pernah meninggalkan kami, tidak pernah melepaskan kami Tuhan. Sungguh kami bersyukur kami memiliki Allah yang seperti Engkau. Engkau penolong kami, Engkau kekuatan kami, Engkau pengharapan kami, Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Kau Tuhan
penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mari gereja Tuhan angkat pujian ini, katakan, Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku. Engkau Allah penolongku, penolong di waktu kesesakan. Engkau gunung batu kami Tuhan, Engkau pertahanan kami. Sebab Yesus kemenanganku. Mari dengan segenap hati sama-sama kita katakan, Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku.
Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pernahkah Anda dalam hidup ini mengalami seakan-akan tidak ada jalan keluar, jalan buntu? Atau mungkin Anda saat ini sedang mengalaminya, mungkin sedang sakit, atau sedang mengalami kekurangan uang, atau menghadapi masalah yang pelik dalam hidup rumah tanggamu, atau di dalam hubungan saudara dengan orang lain. Apapun saudara yang Anda alami, mari kita percaya bahwa ketika kita berseru kepada Tuhan, Dia pasti menjawab. Hari ini saya menyampaikan sharing kebenaran firman di dalam Keluaran pasal 14 ayat 1 sampai dengan ayat 13. Bagaimana ketika bangsa Israel sudah dituntun keluar dari Mesir. Tetapi ternyata itu bukan akhir segala-galanya. Mesir adalah tempat di mana bangsa Israel mengalami satu perbudakan. Mereka harus kerja keras, mereka menjadi ahli tukang-tukang rodi yang tentu pasti tidak dibayar. Selama kurang lebih 4 generasi, 400 tahun. Tapi sampai Tuhan melepaskan mereka. Tetapi di tengah perjalanan di dalam Keluaran 14, kita akan melihat saudara, bagaimana mereka seperti menemui satu jalan buntu. Nah, apa yang harus kita lakukan ketika seakan-akan kita tidak melihat jalan di depan kita? Mari kita melihat bagian yang pertama, kita percaya bahwa Tuhan sering membawa kita di dalam satu ujian iman. Tuhan membawa kita di dalam ujian iman. Ketika bangsa Israel kurang lebih 600.000 orang laki-laki, belum terhitung istri, anak-anak, dan bangsa asing yang ikut keluar dari Mesir, dipimpin oleh Musa. Tetapi ketika mereka berhadapan dengan Laut Teberau, mereka mendapatkan perintah Tuhan melalui Musa, supaya mereka balik kembali dan berkemah di depan Pihahirot antara Migdol dan Laut Teberau. Dan mereka taat, mereka berkemah di tepi laut. Tetapi aneh sekali, ketika mereka berkemah di sana, di sisi yang lain, Tuhan mengeraskan hati Firaun untuk kemudian mengejar bangsa Israel. Diutusnya tentara berperang dengan kereta berperang, dengan senjata yang lengkap, mengejar orang Israel. Saudara, ini seperti kalau kita tidak memahami tujuan Tuhan, sepertinya Tuhan membuat satu jebakan, ya, ada istilah jebakan Batman katanya. Tetapi di dalam ayat 4b, Tuhan mengatakan ini kepada hambanya Musa, "Aku akan menyatakan kemuliaanku." Saudara, jika Anda saat ini sedang menghadapi jalan buntu, jika kita datang kepada Tuhan, percayalah, di balik semua persoalan yang Anda anggap sebagai satu kehancuran, akan ada kemuliaan Tuhan. Seperti yang dikatakan di dalam ayat 4b, "Aku memang yang mengeraskan hati Firaun, tetapi kemudian aku akan menyatakan kemuliaanku kepada bangsa Israel, umat pilihan Tuhan." Di bagian yang kedua, saudara, kita mempercayai bahwa Tuhanlah yang memimpin dan menyertai perjalanan hidup kita. Dia memegang kendali atas kehidupan bangsa Israel. Dia juga memegang kendali atas kehidupan saudara. Jika saudara menjadi milik Tuhan, percaya kepada Yesus, Yohanes 1 ayat 12 berkata, "Tetapi seberapa banyak orang menerima Dia, kita menjadi anak Tuhan. Dan kita sekali-kali tidak mungkin ditinggalkan." Itulah janji Tuhan. Dikatakan bahwa Tuhan yang akan menyertai perjalanan orang Israel. Mereka akan dipimpin dengan tangan yang dinaikkan, tangan Tuhan sendiri. Itu sebabnya mari kita jangan takut, kita percaya. Ketika menghadapi seakan-akan jalan buntu, izinkan Tuhan yang berjalan di depan kita, menyertai kita. Dan yang ketiga, kita belajar saudara untuk sungguh-sungguh memahami
bagaimana Tuhan menantikan reaksi kita, respon kita ketika menghadapi persoalan. Jika kita membaca saudara apa yang dilakukan oleh bangsa Israel di ayat 10 dari Keluaran pasal 14 ini. Dikatakan mereka menjadi begitu ketakutan. Mereka berseru-seru, bahkan bersungut-sungut. Ya, mungkin mereka berkata, waduh, kenapa kami sampai dibawa ini keluar dari Mesir? Mendingan kembali ke Mesir jadi budak aja daripada mati seperti ini, mati konyol ini. Di depan Laut Teberau, di belakang ini ada pasukan kereta berperang, kereta kuda, orang-orang Mesir, tentara Mesir. Kita akan mati konyol ini. Lebih baik kita ke Mesir aja. Wah, bersungut-sungut. Bukankah itu reaksi yang sangat manusiawi? Ketika kita seakan tidak melihat jalan keluar. Tetapi apa yang dilakukan oleh Musa? Hamba Tuhan yang dikatakan memiliki hati yang lembut. Musa memiliki hati yang lembut tidak dengan sendirinya. Dia alami proses di padang gurun 40 tahun. Bapak Ibu Saudara, kita menjadi seorang yang dimurnikan melalui satu padang gurun kehidupan yang mungkin seakan membosankan, mengambil kenyamanan kita, membuat kita merasa tidak aman. Musa alami semua itu dengan satu tujuan. Tuhan mempersiapkan dia menjadi pemimpin yang memahami hati Tuhan. Sehingga ketika menghadapi jalan buntu seperti itu, Musa dikatakan berseru-seru kepada Tuhan. Di dalam ayat yang terakhir saya akan bacakan Keluaran 14 ayat 13. Musa berkata menguatkan bangsa Israel. Dan ayat ini juga saya ingin sungguh-sungguh menguatkan saudara dimanapun Anda berada. Ketika Anda menyembah Tuhan, sembah dengan sungguh-sungguh. Ketika Anda berdoa, berdoa dengan segenap hati. Firman-Nya berkata, jangan takut. Berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan yang dari Tuhan yang akan diberikannya kepadamu hari ini. Sebab orang Mesir sudah bisa mengganti orang Mesir. Siapapun yang ingin menyerang, menghancurkan hidup saudara, ataupun keadaan, sakit penyakit, hutang piutang, atau apapun. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Mengapa? Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Mari teguhkan hati kita dan percaya bagaimana Tuhan sendiri dengan tangan yang kuat, Dia menaikkannya dan membelah Laut Teberau, membelah persoalan, penderitaan, bencana, dan diubahnya menjadi kemuliaan. Amin. Berapa banyak saudara rindu untuk kita berdoa, didoakan. Ketika Anda sakit, merasa berbeban berat, tawar hati, mari kita berdoa datang kepada Tuhan. Bapa di surga, hamba berdoa saat ini Engkau melihat Tuhan setiap hati yang mungkin sedang gentar, sedang kehilangan pengharapan, sedang letih lesu, sedang mengalami seperti yang dialami oleh bangsa Israel. Sepertinya tidak ada jalan, maju salah, mundur juga salah. Apa yang kami harus lakukan? Tuhan, biar kami boleh bereaksi secara tepat di tengah segala persoalan. Kami boleh melihat ke atas. Kami boleh memandang Tuhan, dari sanalah datang pertolongan Tuhan. Kami datang merendahkan diri, ampuni dosa-dosa pelanggaran kami. Sucikan, kuduskan kami. Sekarang Tuhan sebagai orang yang dibenarkan, biarlah Tuhan Yesus menjamah setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada saat ini. Di ruangan dimanapun mereka berada, Engkau hadir. Saat ini biar Tuhan Yesus menumpangkan tangan-Mu yang penuh kuasa. Biar yang sakit dijamah disembuhkan oleh kuasa bilur Yesus. Sakit COVID, sakit kanker, sakit diabetes, sakit stroke, atau sakit apapun. Kami perintahkan semua kuasa sakit penyakit keluar dari dalam tubuh mereka. Jadilah sembuh. Mereka yang sedang menghadapi masalah keuangan, Tuhan biar kami boleh menyadari kami adalah warga negara kerajaan surga. Di dalam surga tidak pernah krisis. Biarlah kami boleh mengikuti peraturan-peraturan surgawi. Kami boleh hidup Tuhan di dalam ketaatan. Dan kami percaya kami pasti akan menuai Tuhan apa yang telah kami tabur. Iman kami Tuhan, tenaga kami, doa kami, harta kami, apapun tidak akan sia-sia. Tuhan Kau beri hikmat dan jalan keluar bagi mereka yang sedang menghadapi masalah keuangan. Demikian juga Tuhan, hidup rumah tangga boleh dipulihkan.
hubungan suami istri, orang tua anak, mertua menantu. Terima kasih Tuhan. Biarlah sungguh-sungguh Engkau yang menguatkan iman kami, roh kami kembali menyala-nyala, dibangkitkan dari ketawaran hati. Kami lepaskan pengampunan bagi orang-orang yang menyakiti, mengecewakan kami. Sehingga hati kami damai, hati kami dipenuhi dengan kemurnian. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus terjadilah sesuai dengan iman-Mu. Haleluya. Amin. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku selain Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, ku percaya Kau selalu sertaku. Tangan kuat yang memegangku, selalu menuntutku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Benar Tuhan, tangan kanan-Mu yang menopang kami, sehingga membuat kami terus makin kuat, berjalan bersama dengan Engkau selamanya. Haleluya. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku selain Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, ku percaya Kau selalu sertaku. Dan tangan kuat yang memegangku, selalu menuntutku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, dan ku perlu kuasa-Mu sampai. Amin. Mari pegang tangan Tuhan, katakan. Tangan kuat yang memegangku, selalu menuntutku. Ku tak mau jalan sendiri. Oh Yesus, ku perlu kasih-Mu, dan ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Benar Tuhan.
aku hidup. Haleluya. Sungguh Tuhan, kami tidak mampu berjalan sendiri. Engkau memegang erat tangan kami. Engkau adalah alasan kami hidup. Biarlah Tuhan kesembuhan fisik terjadi, kesembuhan jiwani terjadi, kesembuhan rohani terjadi. Biarlah berkat dari Allah Bapa di surga, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan, penyertaan dari Roh Kudus turun, menyertai Bapak, Ibu, Saudara dimanapun Anda berada. Mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali kali yang kedua. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus kita semua yang percaya berkata amin.